Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita semua, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami selalu untuk selalu berzikir mengingat-Mu dalam setiap keadaan, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu bertambah-tambah kedekatan kami, ketaatan kami, ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat anugerah dari Allah. Para masyayikh dari beberapa negara bersilaturahim ke kampung kita, Jaro. Jaro ini adalah, kita sadari, kampung yang paling ujung Kalimantan Selatan, berbatasan dengan Kalimantan Timur. Secara akal, rasanya orang Australia ngapain sih datang ke Jaro? Apa yang dicari? Secara akal, orang dari Pakistan, India, Malaysia, Jakarta, Balikpapan datang berkumpul ke sini ngapain? Ternyata kedatangan mereka ke tempat kita ini tiada lain adalah semata-mata atas qada dan qadar Allah, berkumpul dalam suasana zikrullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang dikabarkan oleh Nabi, ma min qawmin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla
la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiada suatu kaum laki-laki atau perempuan yang berkumpul di suatu tempat yang perkumpulannya, yang kedatangannya adalah semata-mata untuk berzikir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dari hati yang tulus paling dalam, dengan kerendahan hati mengagungkan Allah, dan tidak ada niat kedatangannya melainkan semata-mata mencari ridha Allah. Ibu-ibu, para jamaah, bapak-bapak yang dari beberapa tempat pelosok datang ke tempat ini, semata-mata berzikir, ngaji, nuntut ilmu untuk takarub ilallah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Para masyayikh kita di beberapa negara datang ke sini, ke tempat ini, semata-mata membesarkan Allah, mengagungkan Allah, berzikir. Illa nadahum munadin minas sama. Maka dari atas kepala kita sampai ke langit, malaikat membentangkan sayapnya, merendahkan sayapnya, tanda senang, tanda ridha dengan orang yang berzikir, orang yang menuntut ilmu. Bahkan suara gemuruh di langit hari ini, saya kita tidak mendengar. Kalau kita mendengar, pingsan semua. Apa gemuruh para malaikat? Ankumu maghfuran lakum qad budilat sayyatukum hasanat, rawahu Ahmad. Hei orang yang berkumpul hari ini di Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, beruntung kalian. Kalian bubar dari tempat ini, dosa-dosa kalian dihapuskan Allah. Jadi hadir ke majlis ilmu, hadir ke majlis zikir, ini pembersihan dosa. Otomatis Allah bersihkan dosa-dosa kita. Kenapa orang diazab di kubur? Kenapa orang dibakar di neraka? Karena dosa. Dosanya habis dan di neraka balik ke surga. Maka hadir kita ke majlis ilmu, makin jauh tempat kita datangi, makin susah perjuangannya karena menuntut ilmu tadi, maka makin besar dosa-dosa dihapuskan. Setiap kali langkah satu dosa dihapuskan, satu pahala diberikan oleh Allah. Dan Allah menggantikan dari keadaan yang tidak baik, sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri orang-orang yang menuntut Allah, bersihkan, otomatis Allah perbaiki dengan caranya Allah, berkat senangnya hadir majlis ilmu, majlis zikir yang semata-mata mencari keridhaan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, hadis qudsi. Apa kata Allah? Apa kata Allah, Bapak Ibu para jamaah? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku senantiasa menurut prasangka yang disangkakan hamba kepadaku, dan tidak meleset sedikit pun apa yang disangkakannya kepadaku. Maka itu alamat orang itu wafatnya husnul khotimah. Sekali lagi, alamat orang itu akhir hayatnya husnul khotimah,
dia punya dua sifat, husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Selalu baik sangka kepada Allah dalam segala perkara, dalam segala masalah, dan buruk sangka kepada nafsunya. Ingat, baik sangka kepada Allah, buruk sangka kepada nafsunya. Nabiullah Musa pernah mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, jadikan hamba ini orang yang engkau ridhoi." Apa jawab Allah? "Hai Musa, ridhaku terletak di mana nafsumu tidak senang. Ketika nafsumu tidak senang, engkau ridho, kata Allah, aku ridho." Yang namanya nafsu ini pada jamaah, sugih senang, disayangi orang senang, dipuji orang senang, kaya raya senang, dihormati orang senang, disayangi bini apalagi. Nafsu miskin sedang tidak? Enggak. Sakit? Enggak. Dipitnah orang? Enggak. Diramuti orang? Enggak. Sakit gigi? Mana maunya? Sakit gigi apa sakit hati? Ini semua nafsu tidak senang. Ketika sesuatu yang nafsu kita tidak senang menimpa kepada kita, maka sadarlah kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang cobaan, datang ujian menimpa kepada seseorang, lalu hamba Allah yang beriman tadi, hamba Allah yang baik sangka tadi, husnuzan billah, qalu inna lillahi, ini dari Allah. Apapun bentuknya, apapun keadaannya, dirinya meyakini ini dari Allah. Ketika dipitnah orang, Allah nguji aku lewat luntung nang lantih menyembati aku. Sakit, Allah datangkan penyakit kepadaku. Allah uji. Apapun bentuknya, semuanya datangnya dari Allah. Kullu min indillah. Maka mengembalikan kepada Allah. Pada jamaah, kalau cobaan ujian menimpa kepada kita, kalau tidak mengembalikannya ke Allah, stres kita, sakit hati kita, nggak tenang kita. Makanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, berzikir, mengembalikan semuanya kepada Allah, batin tenang. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang mengembalikan semuanya kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, karena sadar dengan kabar Rasulullah, ada kalanya satu cobaan, satu ujian, satu penderitaan yang Allah timpakan kepada seorang hamba, dikarenakan ada dosa, kesalahan, ada maksiat kita yang nggak dapat dilebur dengan sholat jutaan rakaat, dengan haji, dengan umrah, dengan ibadah apapun. Tapi dengan cobaan, ujian yang datang menimpa kepada kita, ridho kita menerimanya, kafaratul lidzunub, pembersih dosa. Ada kalanya Allah ingin meningkatkan kepada makam, kemudian jadi walinya, jadi kekasihnya, tapi nggak nyampai dengan zikir kita, dengan ibadah kita. Maka dengan cobaan ujian dia sabar, maka diangkat derajatnya jadi wali Allah. Dan kita membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Kita disuruh bersalawat kepada Nabi. Ternyata selain Rasulullah, di antara umat Nabi ada juga yang disalawati oleh Allah. Siapa orangnya?
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Tanda Allah cinta kepada kita para jamaah, sayang kepada kita. Idza haballahu qauman ibtalahum, Allah datangkan cobaan, ujian, difitnah orang, dikhianati orang, disakiti orang, bermacam-macam cobaan, tapi sadar dari Allah, maka ini alamat Allah cinta kepada kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah yang mendapat petunjuk Allah. Maka berbaik sangkalah kita selalu kepada Allah. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, boleh jadi yang engkau tidak senangi menurut nafsumu. Kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Kenapa begini? Aku maunya begini kok, kenapa jadi begini? Aku punya mau kayak gini kok, kenapa kayak gini? Ingat rumus, apa saja yang dikehendaki Allah pasti apa saja yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Tapi ini yang terbaik menurut Allah. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Ini yang terbaik menurut Allah. Oh, kenapa kata kayak ini? Oh, yang terbaik. Sudah berikatan, putus di tengah jalan, tapi orang beriman, ini yang terbaik menurut Allah. Mungkin ada yang terganti yang lebih baik. Bunga tidak sekuntum, kumbang tidak seekor. Yang gara-gara putus cinta, orang kada beriman berusaha melawan Allah, sakit hati, gantung diri di bawah pohon sarai. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, boleh jadi apa yang engkau senangi tapi tidak baik menurut Allah. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, engkau tidak tahu. Kemudian kata Allah, setelah kita berbaik sangka kepada Allah, wa ana ma'ahu idza dzakartani, aku senantiasa bersama hambaku bila hambaku berzikir mengingat aku. Jika kita berzikir ingat Allah, kita bersama Allah. Bahkan fazkuruni azkurkum. Fa in dzakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, kata Allah. Siapa yang berzikir mengingat aku dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Nih, jamaah dari zikir pas ampas dengan tiga nafas Allahu, Allahu, tiga hati Allah, Allah, tanpa didaharkan dalam hati detak jantung, maka kata Allah, aku mengingatnya, aku mengagungkannya, aku memujinya dalam diriku. Sebaliknya kata Allah Ta'ala, wa in dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum minhum. Jika dia berzikir menyebut aku, mengaku aku di kalangan orang banyak, maka aku lebih memujinya lagi. Subhanallah, ada orang yang luar biasa. Ada wanita apa-apa ya. Syaikh sebagai luar alimnya, rupanya bila datang baru biasanya Fatihah Hanafi itu kalau asalnya akan sedikit ditakhirkan. Beliau malah minta izin untuk salat asar dulu. Ada beberapa ulama yang datang di tempat kita ini. Kita sambung kajian kita para jamaah.
Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Hai hambaku, jika engkau mendekat kepadaku sejengkal, aku sehasta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika hambaku mendekatkan diri kepada aku sehasta, aku sedepak. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hamba mendekat diri kepadaku dengan berjalan, aku mendekat dengan berlari secepat-cepatnya. Artinya, siapapun yang bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, Allah lebih lagi. Lah makna ayat, tazkuruni tazkurukum. Hambaku, bila engkau ingat kepadaku, aku lebih mengingatmu. Ingat Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tanda orang dicintai Allah, tanda orang diingat Allah, mereka selalu hatinya dalam ingat kepada Allah. Pada jamaah yang mulia, ini ada beberapa masyayikh kita, ada dari Malaysia, ada juga dari wakil Talqin Abah Anom Suryalaya juga hadir bersama kita. Mungkin kita dengarkan dulu sambil menunggu masyayikh yang lain pada berdatangan. Yang mewakili dari Malaysia barangkali. Oh, iya. Boleh dari Malaysia. Silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kami seramai 4 orang dari Malaysia bersama-sama rombongan dari masyayikh dari Pakistan. Jadi ke sini untuk bersama-sama dengan kalian, bersama-sama mengingati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari cara-caranya gimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama bergabung. Juga melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menggabungkan beberapa hambanya dari berbagai tempat ke satu tempat demi mengingati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi setelah di sini akan bersambung lagi, setelah di Indonesia ini akan sambung lagi programnya ke Malaysia. Lebih kurang 4 hari lagi, insya Allah. Di sini kami sehingga tanggal 13 ya Pak kayaknya. Jadi bolehlah bersama-sama dengan kita seterusnya lagi, insya Allah. Menurut saya sekian saja perkenalan serba ringkas, karena tidak ada persiapan untuk memberi ucapan. Jadi yang sederhana sahajalah, minta maaf daripada bapak-bapak, ibu-ibu semua, insya-Allah. Terima kasih. Sambil menunggu yang lain dari Malaysia sudah mewakili, kita bersilaturahim dengan salah satu murid Abah Anom yang ada di tempat kita. Mungkin untuk Jarod belum mengenal beliau. Beliau ini banyak punya majlis di Jakarta dan di beberapa daerah. Untuk itu kepada beliau mengenalkan diri, bersilaturahim dengan jamaah. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala kubri Sayyidina Muhammadin fil kubur wa balli ruha Sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, orang tua kita, Abah Guru Jaro, Kiai Haji Syekh Ahmad Sanusi Ibrahim. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jasmani ataupun ruhaninya, dipanjangkan umur dunianya untuk terus membimbing kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah mohon maaf para tuan guru, para masyayikh. Ini saya apa namanya ya, agak grogi ini, masya Allah. Tapi masya Allah ini isyarah. Jadi sebenarnya saya tidak bisa apa-apa, tapi anggaplah ini satu ijazah bagi saya. Karena berbicara di depan guru ini, masya Allah. Murid ini kalau sudah berbicara depan guru udah hilang semuanya. Tapi masya Allah, mudah-mudahan dengan beliau memberikan waktu kepada saya ini satu ijazah yang luar biasa. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Perkenalkan saya Suparyanto. Jadi alhamdulillah saya asli dari Jawa, dari Cilacap. Alhamdulillah Allah perkenankan saya untuk tinggal di Suryalaya kurang lebih 9 tahun, sampai akhirnya saya diberi warisan oleh salah satu keluarga pengasahabah Anom, ditambah nama. Jadi bil barakah beliau, jadi namanya jadi Ahmad Suparyanto. Jadi sama Ahmadnya tapi beda makomnya. Jadi alhamdulillah, ini saya sangat beruntung bisa bertemu dengan beliau, guru kita, yang mana pertemuannya ini sangat tidak diduga. Jadi saya datang ke Kalimantan kurang lebih 6 tahun yang lalu itu dengan niat untuk mencari kehidupan dunia, mencari duniawi. Saya datang ke Kalimantan niat kerja. Tapi masya Allah suatu saat saya ketika di jalan tambang itu, di hauling itu, ada sedikit kecelakaan yang akhirnya saya didatangi oleh orang-orang yang saya tidak kenal dengan bahasa Banjar, yang saya tidak bisa bahasa Banjar. Yang intinya saya dikira nyerempet motor. Akhirnya saya diminta pertanggungjawaban, saya kasih uang 600.000 waktu itu. Setelah saya kasih uang, yang ketabrak itu berterima kasih dan mempersilahkan saya untuk pergi. Tapi di luar dugaan, masya Allah, begitu saya mau masuk mobil, itu ada lagi rombongan yang datang yang begitu kasar, sekitar saya ditarik. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan. Datang seorang yang berbahasa Banjar, yang kemudian menghalau orang itu, semuanya bubar. Kemudian saya dipersilahkan untuk masuk dan saya diperintahkan untuk buru-buru pergi. Karena buru-buru pergi, akhirnya saya belok lewat jalan yang saya tidak tahu. Tapi di situ saya menemukan plang, ada tulisan makam Syekh Nafis. Begitu kita lewat, dalam hati saya itu selalu terngiang-ngiang.
Syekh Nafis ini siapa? Saya pernah dengar di mana. Besoknya saya minta supir untuk antarkan lewat jalan yang kemarin kita lewati. Begitu lewat, kemudian ada pelang Syekh Nafis itu, lewati lagi. Tapi dalam hati terketuk, wah ini harus pulang balik. Saya bilang supir, balik cari. Begitu dicari, ternyata tidak ketemu. Nah, besoknya lagi, saya minta lagi berangkat lewat jalan yang itu, tapi tidak usah ke tambang, cari sampai ketemu. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, ziarah. Setelah ziarah baru teringat bahwasanya beliau Syekh Nafis adalah pengarang kitab Darun Nafis. Dan di Suryalaya dulu ada salah satu cucu daripada Ustadz di Suryalaya yang menulis tesis referensi ke kitab Darun Nafis. Nah, akhirnya saya tanyakan kepada penjaganya, adakah kitab peninggalan beliau? Beliau seperti ketakutan menjawab, tidak ada. Nah, nggak ada ketakutan. Akhirnya beliau berkata, kalau kamu mau tahu silahkan datang ke Sekumpul. Karena rasa penasaran, pas pulang saya ke Sekumpul menanyakan ke toko-toko buku, nggak ada. Dan yang ditanya pun seperti ketakutan, Masya Allah. Sampai maksanya dijawab lagi, kalau mau tahu kitab Darun Nafis, cari sana ke Karua. Ke Karua gitu, orang Jawa kan gitu. Akhirnya saya datang lagi ke makam. Begitu datang ke makam, kurang lebih waktu itu tanggal 9 atau tanggal 10. Begitu datang disambut dengan banner pengumuman itu. Ada kajian kitab Darun Nafis yang mau ngaji beliau guru. Akhirnya setelah saya ziarah, saya nanya saudara-saudara, adakah nama guru Jaro di sini? Ada. Nah, saya datang ke tempat beliau, ditunjukkan rumah beliau, ternyata beliau sedang haji. Nah, tidak ketemu. Saya pulang ke Jakarta, balik lagi ke sini, kemudian saya langsung datang ke tempat beliau habis asar waktu itu, ketemu dengan beliau, kemudian maghrib ketemu dengan beliau. Alhamdulillah, ternyata saya diperkenankan untuk ziarah ke Syekh Nafis dan penasaran dengan beliau, dan beliau yang mengajarkan kitab Darun Nafis. Dan alhamdulillah ternyata beliau adalah wakil talqin Palsa Abah Anu. Jadi itu adalah isyarah yang Allah arahkan. Supaya apa? Supaya bisa bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ingin menuju Allah. Begitu saya ketemu beliau, saya dalam kondisi yang ibarat orang tuh lagi nakal-nakalnya gitu. Begitu ketemu beliau, beliau tidak menyuruh saya untuk taat beribadah, tidak menyuruh saya untuk datang ngaji, enggak. Tapi beliau hanya menepuk pundak saya sambil mengelus sambil berkata, coba kamu kembali seperti dulu. Ucapan beliau yang hanya seperti itu tapi merasuk ke dalam hati saya, sehingga saya menangis menyadari bahwa selama ini saya banyak sekali salah, banyak sekali dosa. Akhirnya saya berkata kepada beliau, meminta kepada beliau, guru saya ingin belajar. Alhamdulillah beliau izinkan saya belajar. Kurang lebih 6 bulan saya belajar dengan beliau walaupun tidak setiap hari. Dan saya juga alhamdulillah beberapa kali ikut ke sini juga menghantarkan beliau, ikut mengaji dengan beliau. Setelah pulang, berbagai macam peristiwa saya alami yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya yang tidak tahu ilmu, tidak tahu sama sekali, orang yang awam, orang yang bodoh. Begitu terakhir ketemu beliau, beliau berpesan, kalau ada yang mau ngaji, buka majelis. Saya tidak bisa jawab karena tidak ada dasar ilmunya pas-pasan. Tapi beliau menyuruh kalau ada yang mau ngaji, buka majelis. Akhirnya dengan berbagai jalan,
dipertemukan dengan jamaah yang sama-sama ikhwan dari Suryalaya, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, itu mengajak untuk beramaliyah bersama. 1 orang, kemudian 2 minggu, kemudian 2 orang, 4 orang. Alhamdulillah, setelah 1 tahun, 2 tahun, menjadi banyak. Tapi Masya Allah, ternyata ujiannya tidak hanya sampai di situ. Begitu sudah banyak, terjadi banyak perbedaan, perpecahan yang akhirnya itu kita tinggalkan dan membuka yang baru. Setelah membuka yang baru, Alhamdulillah sudah jalan. Yang ini tadi dikembalikan. Kemudian ada beberapa tempat lagi yang meminta untuk melakukan amaliyah bersama dan kajian-kajian. Jadi Masya Allah, barokah beliau sangat-sangat kami rasakan. Karena kami ini orang bodoh, kami ini tidak tahu apa-apa. Yang luar biasa, di tempat kami itu ada yang minta ngaji kitab Sirul Asrar, kitab karya Syekh Abdul Qadir. Saya tidak berani menolak, tapi saya juga bingung. Apa yang harus saya baca, apa yang harus saya sampaikan. Maka setiap kali saya mau mengaji, saya pasrahkan semuanya kepada guru-guru. Saya tawasul ke beliau, saya tawasul kepada guru-guru. Dan Masya Allah, seperti air mengalir, ada saja yang disampaikan. Bahkan terkadang setelah mengkaji, kami ini memutar ulang. Memutar ulang ini dari mana yang kita kaji? Kok bisa seperti ini? Kok bisa? Jadi kita ngaji dengan rekaman sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah, ada beberapa yang kita bina. Kita beramaliyah sama-sama untuk berzikir kalimah la ilaha illallah. Jadi barokah karomah daripada guru-guru para masyayikh itu sangat luar biasa. Jadi kita yang di sini yang masih dekat dengan beliau, jangan sampai lepas. Kalau kata Rasulullah dalam hadis itu menyebutkan gigit dengan gigi geraham. Jadi Syekh Mursyid yang sudah kamil, yang sudah usul kepada Allah, itu ketika kita berjumpa, kita bertemu dengan beliau, maka gigit dengan gigi geraham. Artinya gigit dengan sekuat-kuatnya. Jangan sampai terlepas. Karena kalau sudah terlepas, maka kita ibarat debu yang terbang, tidak akan pernah bisa mengejar batu yang terlempar. Jadi kita berat kalau tidak mengikuti, tidak mutaba'ah kepada guru mursyid, kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka dengan bimbingan beliau, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa diusulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Ya. Jadi majelis tadi yang kita kaji kitab Sirul Asrar ini karena tadi kita nih ilmunya pas-pasan, jadi kalau mau ngaji ini tawasul dulu ke beliau. Nah, sebelum saya pulang itu beliau pernah mengatakan, sudah kalau ada apa-apa maju aja. Nanti kalau kamu susah, sulit atau apa, guru yang datang. Nanti guru akan datang ke sana. Alhamdulillah, beliau betul-betul hadir ke tempat kami di Pondok Gede di Bekasi. Dan kami tidak pernah menyangka, dan itu satu hadiah yang sangat luar biasa bagi kami. Dan yang luar biasa lagi, begitu beliau datang, kita tidak sempat ngobrol panjang lebar, tidak sempat menyampaikan bagaimana di sini seperti apa, tidak sempat. Tapi begitu beliau memberikan kajian, apa yang kita kaji selama 2 tahun, beliau ringkas, beliau padatkan, beliau rangkum dari pertama sampai terakhir. Jadi beliau yang menghatamkan kitab Sirul Asrar. Tanpa kita ceritakan, beliau sudah paham apa yang kita kaji, yang selama ini kita ragu.
kita ragu dengan yang kita sampaikan, tapi beliau meyakinkan. Maka kemudian dari situ kami teringat dulu sewaktu Pangasa Abah Anom masih ada, beliau punya murid yang muridnya itu juga orang Kalimantan. Nah, murid itu kemudian datang ke Kalimantan, bertemu dengan Abah Guru Sekumpul. Ini satu karomah para wali-wali Allah yang sangat luar biasa. Persahabatan rohani yang sangat luar biasa. Padahal beliau belum pernah bertemu secara dohir. Tapi ketika murid Abah Anom datang ke Abah Guru Sekumpul kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah murid dari Abah Anom, Abah Guru Sekumpul kemudian berpesan, kalau engkau kembali ke Jakarta atau kembali ke Jawa, ke Suryalaya, tolong sampaikan salam saya kepada Abah Anom. Abah Anom adalah lautan Toriko. Pujian dari Abah Guru Sekumpul ke Abah Anom. Beliau mengatakan, Abah Guru Sekumpul mengatakan bahwanya Abah Anom itu adalah lautan Toriko. Maka begitu si murid ini kembali ke Suryalaya kemudian menyampaikan salam dari Abah Guru Sekumpul kepada Abah Anom, Abah Anom menjawab, Waalaikumsalam. Abah Guru Sekumpul, beliau adalah lautan ilmu. Masya Allah. Dan hari ini kita semuanya Masya Allah, satu hal yang luar biasa. Abah Anom lautan Toriko, Abah Guru Sekumpul lautan ilmu. Keduanya bertemu di dalam lautan nurnya Allah. Dan beliau yang di samping kita, di depan kita ini adalah beliau murid langsung dari Abah Anom dan juga murid langsung daripada Abah Guru Sekumpul. Maka beliau inilah lautan nurnya Allah. Masya Allah. Kita sangat bersyukur, beruntung bisa menyaup ilmu daripada beliau. Masya Allah. Ini satu nikmat bagi kita semua. Nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ridhonya guru, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sore ini balik dan selamat di jalan, terus berjuang kembangkan dikir gitu. Para jamaah yang mulia, mungkin Ustaz Trenggono, Syekh kita, Ustaz Trenggono, atau mungkin sambil menunggu kita silaturahim dengan Ustaz Ahmad Trenggono. Beliau ini guru stikin dan juga guru penjel Quran, yang Quran itu halaman ini, pojok ini beliau bisa. Nah, siapa beliau, ada hubungan apa dengan kita jamaah ini? Mungkin kita silaturahim ya Pak ya. Silakan Ustaz Trenggono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum